And with one voice, let's all say, بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masih menunggu ATT sekalian. Terima kasih yang sudah hadir di awal nih. Sejauh ini sudah ada 17 peserta ya. Kita masih akan menunggu karena pastinya beberapa mungkin untuk ahwatnya baru dari masjid ya. Bisa ngobrol sekarang karena for year kayak mentally physically itu recovery. Waktu itu lengkap ada Pak atau cara Leo dituding ajak kita bunuh diri. Punten dari suara siapa ini? Oke, mohon berkenan AATT untuk rename nama underscore angkatan karena nanti akan ada kejutan. Ibu Heni, apa kabar Ibu? Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat Ibu? Insya Allah sehat ya Bu. Ustadz Memi udah hadir nih Ustadz Memi. Hadir Bu Indah. Aduh, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Masih kita tunggu Ustadz bentar ya. Mangga. Sekali lagi mohon berkenan untuk di rename ya teman-teman. Nama underscore 98. Terima kasih. 98. Angkatan, mohon maaf maksudnya. حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. I love cock torture.
Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera memulai ya, AATT sekalian, kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Hilmi Firdausi, ini yang kita akrab panggil dengan Ustadz Memi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Kemudian Akang Teteh sekalian, pengurus dan pengawas IKAS Mansa Bogor, serta yang kami sayangi Akang Teteh, alumni SMA 1 Bogor, para peserta ngajol di pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah, marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita semua insya Allah dalam kondisi sehat pagi hari ini ya, dengan iman, Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama nih dengan orang-orang soleh dan soleha untuk sama-sama melakukan kajian di pagi hari ini. Dan tidak lupa sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Dan perkenankan saya Indah Firdaus dari alumni 98 yang akan menjadi moderator di pagi hari ini. Boleh izin saya share rangkaian kegiatan di pagi hari ini ya, Akang Teteh sekalian. Jadi setelah pembukaan nanti kita akan masuk ke sesi tausiah dan kemudian ada sesi tanya jawab, lalu ada foto bersama. Jadi nanti mohon berkenan untuk diaktifkan kameranya. Kemudian kita masuk ke sesi penutup. Akang Teteh sekalian, seperti yang sudah pernah diinformasikan sebelumnya, ngajol atau ngaji online ini adalah sebuah kegiatan yang memang digagas oleh Angkatan 98 dan memasuki insya Allah tahun keempat ya, Ibu Dini kalau nggak salah ya. Dan di tahun 2024 ini kami berkolaborasi nih dengan IKAS Mansa supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi, tidak hanya bagi alumni 98 tapi bagi seluruh alumni SMA Negeri 1 Bogor. Dan rencananya ini akan diselenggarakan pada minggu ketiga setiap bulannya, di mana pada hari ini Sabtu 27 Januari merupakan episode pertama nih di tahun 2024. Akang Teteh yang kami sayangi, tentunya Akang Teteh kan sudah familiar ya dengan surat Al-Asri ayat 1-3, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar atau tema kita pada pagi hari ini, nasihat terbaik untuk orang beriman, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Dan kami nanti berharap Akang Teteh bisa berpartisipasi aktif ya dalam sesi tanya jawab, karena ada persembahan souvenir dari Kaisae, tumbler dari Mayapada Hospital Bogor, kemudian juga vouchers dari The Jungle Bogor, dan kue dari Arasari. Dan ini akan diberikan kepada ATT yang berpartisipasi terbaik ya di pagi hari ini. Dan nanti mohon bantuannya kepada Ustadz Hilmi dan juga Kang Erwin ya dari IKAS Mansa untuk bisa memilih nanti para peserta terbaik. Mungkin Ibu Dini boleh dibantu kita tayangkan dulu nih sebelum masuk ke tausiahnya. Kita tayangkan dulu para sponsornya, Bu Dini. Oke, baik. AATT nanti kami ingatkan kembali untuk sesi tanya jawab. AATT bisa menggunakan fitur raise hand atau boleh mengetikkan pertanyaannya juga di kolom chat ya. Jadi sekali lagi mohon untuk bisa berpartisipasi dengan aktif dan bisa mendengarkan tausiah di pagi hari ini dengan penuh kelapangan dada. Baik, selanjutnya kita langsung saja minta nih kepada Ustadz Memi untuk menyampaikan tausiahnya, nasihat terbaik untuk orang beriman. Kami persilakan Ustadz.
Terima kasih Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubihim. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Akang Teteh, ternyata yang hadir tidak hanya angkatan 98 ya. Saya kira angkatan 98 saja. Jadi saya mengganti nama saya Hilmi Firdausi _98. Perkenalkan, saya Hilmi Biasa, pintar. Firdausi. Kalau anak 98 manggil saya Memi, entah kenapa ya. Jadi Ustadz Memi kayaknya nggak enakan disebut. Jadi Ustadz, tolong Bu Indah, Ustadz Hilmi saja sekarang ya, yang Ustadz Memi. Agak-agak nggak enak didengarnya bagi yang baru mendengar. Itu cukup buat kita saja yang sudah kenal. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di kesempatan yang Masya Allah luar biasa ini. Dan saya mohon maaf, seharusnya ini terjadi beberapa pekan yang lalu ya Bu Indah ya. Saya masih di luar kota sehingga saya dengan sangat songong gitu ya mereschedule jadwal sampai tanggal 27 ini dan kita bisa berjumpa di acara pertama ya, pembukaan ngajol. Oke, ngaji online. Bagus juga namanya, ngaji online 2024, yang semoga ini menjadi langkah kita untuk mempersiapkan diri kita menuju keabadian kita nanti. Karena sungguh ketika dulu kita SMA ya, kita flashback ke belakang, saya 98 berarti sudah 40-an lebih gitu ya. Mungkin yang hadir di sini saya nggak tahu apa ada yang junior-junior saya juga nggak tahu. Dulu ketika kita SMA mungkin pikiran kita pasti sangat idealis ya. Saya pengen sekolah di SMA 1 Bogor, saya mau masuk ke kampus PTN ternama, saya mau dapat pekerjaan yang bagus gitu ya, nanti punya keluarga yang harmonis dan pencapaian-pencapaian duniawi lainnya. Namun ketika manusia sudah beranjak di usia 40, saya rasa keinginan itu sebenarnya masih ada, tapi seharusnya kata para sahabat, kata para ulama salaf ya, ketika masuk usia 40, maka seseorang itu dipertaruhkan bagaimana masa depannya. Karena kalau sudah masuk 40, pikirannya masih di dunia dan dunia. Punten Bu Indah, bisa di reduce, nggak reduce? Ada dimatiin. Oke, ya. Jelas suara saya, Bu Indah dan teman-teman? Jelas, aman. Jelas, baik ya. Ketika masuk usia 40, maka masa depan kita dipertaruhkan. Ada sebagian orang yang Punten, boleh dibantu di mute, Bu Dini? Ya. Bu Dini kerja keras ya, silakan dicari sumber noise-nya. Paling atas, normal paling atas. Siap. Ketika masuk usia 40, orang dipertaruhkan kemana dia akan melangkah selanjutnya. Bagi seorang yang pikirannya dunia dan dunia, tentunya 40 itu dijadikan sebagai start awal. Katanya kan life begin at 40 gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu 40 itu pertaruhan kita mau dibawa kemana nih. Arah kita apa, mau ke dunia terus atau sudah mulai kita mikirin akhirat. Ya, saya sebagai anak 98 yang usia sudah 42, 43 tahun ini, mau 44 bahkan gitu ya. Kalau Kang Erwin di bawah saya berarti ini junior saya nih. Ya, Masya Allah, Ketua IKA Semansa. Dulu ingat sekali saya yang mengospek beliau. Betul ya Kang Erwin ya? Betul kan? Alhamdulillah. Akhir malu mesti Ya. ngasih ilmunya nih. Siap. Di kampus juga ketemu lagi. Kemarin reuni pun ketemu lagi, Masya Allah. Senang berjumpa dengan antum semuanya, walaupun tidak komplit ya, ber-26, tapi nggak apa-apa. Karena surga itu memang nggak disiapkan buat semua orang gitu ya. Surga itu untuk orang-orang pilihan saja. Saya ditanya Bu Indah, Ustadz, kira-kira temanya apa yang cocok? Apa begitu ya? Karena saya juga nggak pantas ngajarin antum semua yang mungkin levelnya di atas saya gitu. Karena saya ditunjuk sebagai pembicara pada pagi hari ini. Saya pilihkan tema yang saya bawa setahun 2 tahun yang lalu di tengah teman-teman Muslim Amerika. Jadi Amerika Muslim sedang bagus sekarang. Dan saya pilih tema ini, nasihat untuk orang-orang yang beriman. Nasihat terbaik untuk orang-orang yang beriman. Ya. Ad-dinun nasihat, kata Rasul. Ya, agama itu nasihat, agama itu adalah peringatan buat kita semua. Ya, jadi kenapa Rasulullah SAW itu diturunkannya di sebuah padang tandus ya, di sebuah negeri antah berantah. Dulu itu bahkan sebelum Rasul
di zaman-zaman beliau, Mekah itu namanya Bakkah. Bakkah itu sebuah padang tandus yang tidak ada kehidupan di sana. Ya, karena kejadian sa'i ya, ketika Bunda Hajar berlarian dari Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali, sampai akhirnya ada air dari kaki seorang bayi Ismail, muncul air Zam-Zam yang kita kenal sekarang, maka disitulah startnya kehidupan. Tadinya itu sebuah padang tandus Bakkah, ya, padang tandus, namun karena ada air Zam-Zam maka terjadilah banyak kehidupan di sana. Tapi setelah ditelusuri secara sejarah, di Mekah itu kehidupannya nggak canggih-canggih banget gitu ya di zaman itu ya, tidak seperti Persia, tidak seperti Romawi, tidak seperti Yunani, tidak seperti Cina gitu ya. Tapi kenapa Allah pilih turunkan di kota Mekah gitu ya, selain tentunya keberadaan Rasulullah SAW, karena pada waktu itu Mekah kita kenal dengan bangsa jahiliyah ya. Jahil itu bukan artinya bodoh secara apa ya, akademik sekarang gitu ya, enggak, pintar ya. Di sana itu ada ahli hukum. Teman-teman semua tahu Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Omar Hisham. Beliau itu ahli hukum di tengah kaum Quraisy Mekah. Ya, S3 hukum Harvard lah mungkin gitu ya. Kira-kira ya. Pokoknya orang yang hebat secara hukum gitu ya. Tapi dia digelar sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Artinya apa? Bahwa dia orang pintar secara akademik, secara intelijensia, namun dia bodoh secara akhlak. Ya, bodoh secara dia tidak bisa menerima kebenaran. Ya, jadi bangsa jahiliyah itu bukan karena bodoh secara kecerdasannya, intelijensinya, tapi rusak akhlaknya. Nah, karena itu Islam itu diturunkan sebagai nasihat untuk membenahi akhlak manusia. Karena itu yang keluar dari ucapan Rasulullah SAW itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tuh diutus ya. Tujuan utamanya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya, Akang Teteh semuanya, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita. Bukan menjadikan kita sebagai penghafal Quran dulu, ya, bukan menjadikan kita sebagai seorang dermawan, bukan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu nanti menyusul ya. Tapi yang pertama diubah Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mampu memperbaiki akhlak. Sila agamanya makinul khuluq ya, akhlak yang baik, ahsanul khuluq ya, akhlak yang lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang nasihat ya. Ada sebahagian kita yang mungkin anti nasihat ya. Nasihat itu equal dengan kritik mungkin gitu ya. Sebagian kita lebih suka kritik mungkin dibanding kritik gitu ya. Selain kritik Sikong Balado gitu itu lebih suka dibanding kritik, karena kritik seringkali nggak menyedapkan didengar gitu kan. Apalagi teman ya, teman-teman semua pasti punya grup WhatsApp masing-masing di setiap angkatan. Ya, saya lihat hampir tidak ada kritik di grup itu, karena biasanya orang yang mengkritik itu dijauhin ya. Memang kalau kritik atau nasihat itu ada adabnya. Nah, sebagian orang tidak menyukai kritik karena dianggap itu mengganggu zona nyamannya. Padahal agama ini disiapkan untuk menjadi sumber kritik bagi kita ketika kita udah mulai mencong-mencong. Ya, jadi hari ini kita ngaji itu saya dalam rangka mengkritik saya dan juga mengkritik antum semua. Ya, saya itu kalau ceramah pasti saya pertama yang saya kritik diri saya sendiri ya. Saya menghisap diri saya sendiri. Yang kedua mengkritik jamaah. Jadi kalau jamaah nanti ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa jelek banget, wah ini gue banget segala macam gitu ya. Nah, berarti pengajiannya berhasil gitu ya. Sedangkan kalau antum semua flat aja begitu ya, seperti tidak merasakan apa-apa ketika kajian, berarti ada yang salah dengan hati kita. Hari ini saya akan menyampaikan nasihat untuk diri saya dan untuk Akang Teteh semuanya, bagaimana seharusnya seorang beriman itu berlaku di dunia menuju kehidupan kita di akhirat nanti. Saya akan mengutip beberapa ayat ya. Ayatnya ayat sangat masyhur. Ya, nggak banyak-banyak. Insya Allah saya mungkin sampai jam berapa Teh Indah? Sampai jam 6 ya. Agendanya sampai 6.30, punten Ustadz, Iya, untuk mangga. tanya jawabnya nanti mulai jam 6 ya. Siap. Baik. Saya akan kutip satu buah ayat yang selalu dibaca Rasulullah SAW ketika memulai khutbahnya. Ya, bagi yang cowok-cowok ketika Jumatan pasti familiar dengan ayat ini, kecuali dia tidur begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Itu surah Ali Imran ayat 102. Nanti dibuka teman-teman semua. Ini ayat yang sangat terkenal dan harusnya yang cowok-cowok ini hafal. Gitu ya. Karena kalau Jumatan pasti dibaca, dan ini memang sunnah Rasul ketika membuka setiap khutbah beliau, selalu beliau menyampaikan nasihat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah
kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Nah, ini boldnya ya, ini highlightnya haqqa tuqatih, ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Teman-teman semua, hari ini kita mendapati ya insya Allah ya semua yang hadir di sini pasti orang-orang takwa gitu ya. Buktinya mau hadir gitu kan. Kalau nggak takwa nggak mungkin mau hadir gitu ya. Nah, tapi ada sebahagian kita yang mungkin takwanya hanya lip service semata. Ya, takwanya hanya sekedar ucap di lisan saja. Nah, ini yang dikritik Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, jadilah engkau orang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih. Ya. Mohon maaf, hapunten hari ini orang berjanji bahkan disumpah di bawah Al-Qur'an para pejabat. Saya berjanji bla 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 bahkan demi Allah ya, demi kitab suci, tapi beberapa bulan kemudian dia ditangkap oleh KPK gitu ya. Dan apalagi sekarang jualan-jualan politik nih teman-teman semua, campaign, kampanye-kampanye, waduh itu menakutkan sekali kampanyenya karena ketika mereka berjanji menggunakan nama agama artinya tidak hanya berjanji kepada manusia tapi juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takwa dijadikan sebagai jualan politik ini juga mengerikan sekali. Nah, ini yang kita kritisi hari ini. Ada di antara kita mungkin yang menjadikan takwa cuma sebagai packaging kemasan-kemasan saja ya. Takwa itu nggak cuma diukur dengan kemasan luar kita ya. Seseorang yang pakai hijab syar'i, hijab besar, bahkan pakai niqab atau pakai baju gamis, baju koko, celana cingkrang segala macam itu bukan takwa teman-teman semua. Itu baju takwa. Baju takwa secara arti benarnya ya. Kalau baju takwa yang sesungguhnya itu bukan itu sebenarnya. Takwa itu ada dalam hati kita. Ya, al-imanu iqrarun bilisan, iman itu pertama kita statementkan dengan lisan kita, ya, batas dikun bil qalb, ya, dibenarkan dengan hati kita, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Jadi kalau kita mau jadi orang iman dan takwa, artinya ada 3 komponen itu yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama kita ngomong, berjanji, berikrar ya, syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua hati kita membenarkan, artinya bukan palsu takwa kita. Iman kita bukan iman yang sembarangan, iman kita iman yang sungguh-sungguhnya. Yang ketiga, kedua yang tadi itu, yang dari hati dan lisan dan hati, kita harus buktikan dengan tindakan kita. Ya, tadi Teh Indah ngomong tentang surah Al-Asr ya. Demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Ya, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Jadi beramal soleh ini ada pengejawantahan dari omongan kita tentang iman dan juga pembenaran hati kita tentang iman dan takwa itu. Jadi nggak bisa kita ngaku iman dan takwa kalau cuma ngomong sama hati saja. Harus dieksekusi dengan tindakan kita. Itulah amal soleh namanya. Ya, itulah amal. Jadi nggak cukup kita ngecap. Ini saya pun nggak cukup ceramah kayak begini nih. Saya ngomong tapi saya nggak eksekusi nggak. Ayo teman-teman semua sholat ke masjid. Saya nggak ke masjid ya. Ayo teman-teman semua ngaji, tolabul ilmi. Saya pun nggak demikian. Itu namanya hanya ngecap diri saja. Nah, jadi kita takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat selanjutnya, dan janganlah engkau pernah mau mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi setelah bertakwa, maka kita bercita-cita, kita berazam, kita berniat, ya Allah, matikan kami dalam keadaan menjadi seorang muslim. Teman-teman semua, Akang Teteh, karena hari ini banyak sekali orang yang imannya itu begitu cepat berubah. Yaitu Rasul kabarkan dalam hadisnya, badiru fitanan ka qita'il lailil muslim, kata Rasul gitu. Bersegeralah berbuat baik sebelum datangnya zaman fitnah seperti sepenggalan malam. Ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Ada seorang laki-laki yang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, atau sorenya beriman, paginya kafir. Ini Rasul yang mengabarkan langsung. Nanti di akhir zaman itu ada orang yang imannya secepat itu. Pagi dia beriman, sore dia kafir, atau kafir dia sore dia kafir, paginya dia beriman. Ya, jadi memang zaman akhir zaman itu akan terjadi seperti itu, perubahan sangat drastis. Jadi jangan aneh kalau ada orang pagi-pagi ini ngomong baik, ngomong yang soleh gitu ya, ngomong aja ketakwaan, sore nanti dia tiba-tiba jadi orang kafir. Ya, jadi iman ini harus benar-benar kita jadikan sebagai aset terbaik kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mau mati kecuali dalam keadaan sebagai orang beriman. Karena itu doa yang paling pas ba'da sholat yang selalu kita lantunkan, Allahumma htim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.
wala tahtim alaina bisu'il khotimah, dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Ya teman-teman semua, ini masalah husnul khotimah kenapa selalu kita ucapkan ketika kita ngelayat gitu ya, bertakziah. Teman-teman ada sedikit kritisi ya, kalau ngucapin husnul khotimah, semoga husnul khotimah itu jangan setelah orangnya meninggal, teman-teman semua. Husnul khotimah itu ketika dia sedang sakaratil maut, maka doakan itu ketika dia masih hidup. Walaupun kadang, kamu apa sih doain saya husnul khotimah, teman-teman? Jangan anti dengan doa husnul khotimah ya. Kita bukan mendoakan teman kita mati, enggak juga. Ya, kadang-kadang bagi sebagian teman itu semoga husnul khotimah ya Ustadz. Ya, apaan sih doain mati? Ya enggak begitu, teman-teman. Kalau antum didoakan husnul khotimah, harusnya senang. Ya, karena husnul khotimah itu akhir hidup kita. Bagaimana ujung dari sakaratil maut kita. Itu kalau orang sudah meninggal dunia, nggak mungkin mengulangi sakaratil mautnya kan. Kalau ada orang misalkan dikabarkan di grup, ada yang bapaknya meninggal, semoga husnul khotimah ya. Nah itu salah teman-teman semua. Doanya kalau orang meninggal apa? Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allah maghfirlaha warhamha wa'afi'afu anha. Itu kalau ada orang meninggal. Kalau husnul khotimah itu ketika dia masih hidup. Ya, jadi bukan mendoakan semoga cepat meninggal dunia, enggak juga teman-teman semua ya. Nah, jadi husnul khotimah adalah cita-cita tertinggi kita sebagai orang beriman. Nah, teman-teman semua, Akang Teteh hapunten ya. Ada orang yang sepanjang hidupnya mungkin dia pede gitu ya. Saya mah kayaknya orang soleh ini, rajin ke masjid, rajin sedekah, umroh tiap tahun, haji berkali-kali segala macam. Saya mah kayaknya bau-bau surga begitu ya. Mungkin ada di antara antum kayak begitu ya. Alhamdulillah sih ya. Tapi teman-teman semua jangan terlalu overconfidence. Jangan terlalu over pede gitu loh. Kita nggak tahu loh. Hari ini mungkin kita rajin ibadah ya, jadi orang takwa. Tapi kan kita nggak tahu ujung hidup kita seperti apa. Ya. Padahal kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang itu dinilai yang pamungkasnya, di ujungnya, di endingnya. Nah, Akang Teteh yang sudah rajin ibadah sekarang, alhamdulillah. Tapi kita berdoa, ya Allah, semoga akhirkan juga hidup saya dalam keadaan sedang beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah kalau istiqomah sekarang bagus, tapi kita minta, ya Allah, jadikanlah pamungkas dari keistiqomahan kami ini adalah husnul khatimah. Gitu ya. Dan teman-teman yang sedang tidak bagus hari ini pun jangan terlalu saya apa dah Ustadz, saya orang yang hina, saya orang yang banyak dosa segala macam. Belum tentu antum semua lebih buruk dibanding kami. Enggak tentu juga. Kita yang ngaji kayak begini belum tentu ujung hidup kita seperti apa. Ya. Dan antum yang hari ini sedang maksiat, sedang mabuk, sedang berjudi, sedang berzina, sedang korupsi, sedang dalam kubangan kemaksiatan, belum tentu juga nanti ujung hidupnya bakal begitu kan teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat seorang, jangan langsung menjudge, jangan langsung underestimate, oh ini makanya ahli neraka, nggak gitu ya. Saya kalau melihat orang apapun dia, saya selalu melihat dia tuh lebih baik dibanding saya. Jadi kata para ulama salaf gini, resep kalau kita mau menghilangkan kesombongan tuh, setiap melihat orang, ya jadikan dia selalu lebih hebat dibanding kita. Gitu ya. Jadikan pokoknya, saya ada cerita ini entah fiksi apa tidak, tapi saya selalu mengangkat cerita ini sebagai bahan pembelajaran. Ceritanya ada seorang syekh ya dengan muridnya di ujung-ujung sekolahnya gitu ya, atau lagi mondok lah begitu ya. Ada seorang santri sama kiainya di ujung-ujung pendidikannya, ada ujian terakhir. Kata si syekh tersebut, kata kiai tersebut kepada santrinya, muridku, semua ilmuku sudah aku turunkan kepadamu. Tinggal satu ujian terakhir ini. Tolong selesaikan. Kalau sudah selesai, maka engkau selesai sudah. Ya, selesai juga untuk menuntut ilmu di pondok ini. Begitu kata kiainya kepada muridnya itu. Apa ujiannya kiai gitu ya? Kata kiainya sederhana saja. Tolong cari makhluk yang lebih rendah dari kamu bawa ke hadapan saya. Ya, sesimpel itu. Bukan ujian kitab, bukan ujian apa, bukan. Tolong cari satu makhluk yang kau rasa lebih rendah dibanding kamu, bawa ke hadapanku. Itu aja Kiai. Ya, itu saja. Wah, itu mah gampang, sepele, kata muridnya itu. Maka sang murid pun keluar, berjalan mencari makhluk yang lebih rendah dibanding dia. Banyak kayaknya sih. Saya kan seorang santri, hafal Quran, ilmu agama saya banyak. Cari yang lebih rendah, makanya banyak. Dia pertama menemui apa? Dia menemui preman, pemabuk. Ini kayaknya ini preman, pemabuk, pasti ilmunya di bawah saya nih. Ini pasti amalnya pun di bawah saya. Mabok, preman, nggak pernah sholat pastinya. Ini pasti lebih rendah dibanding saya.
Ketika dia akan mau membawa ke hadapan kiainya, dia mikir di tengah jalan, ya Allah, belum tentu saya lebih baik dibanding dia. Mungkin sekarang saya santri, orang soleh, tapi kan saya nggak tahu ujung hidupnya si preman ini. Jangan-jangan dia taubatan nasuha, taubatnya diterima, ya boleh jadi dia husnul khotimah. Saya nggak tahu hidup saya seperti apa di ujungnya nanti. Maka nggak jadi dia bawa preman pemabuk itu. Kedua, ketemu dengan apa? Mohon maaf, pelacur. Pelacur, pezina. Wah, ini pelacur, kupu-kupu malam, lonte, segala macam. Ini makhluk yang zina ini. Penuh dengan maksiat. Ini pasti ini lebih rendah dibanding saya dong. Tiap malam dia bermaksiat, berzina, dosa besar. Dia mau bawa itu si pelacur ke hadapan kiainya. Ini pasti lebih hina dibanding saya dong, gitu kan, secara logika. Tapi dia mikir di tengah jalan, ya Allah, ini pelacur kan kita nggak tahu ujung hidupnya seperti apa. Sedangkan Rasul pernah bilang ada seorang perempuan pelacur zaman Israel ya, yang gara-gara empatinya melihat seekor anjing kehausan, dia ambil air dengan selopnya, dia minumkan kepada anjing tersebut, dan pelacur itu masuk surga gara-gara empatinya kepada seekor anjing. Ya, pelacur manusia yang hina gitu ya, anjing binatang yang hina. Tapi gara-gara empatinya kepada seekor anjing, maka pelacur tersebut Allah ampuni dosa-dosanya. Dia tidak lebih rendah dibanding aku. Nggak jadi bawa pelacur. Ya. Ada lagi, dia ketemu anak kecil. Wah, ini anak kecil nih. Ya, pasti ibadahnya kan juga nggak mungkin banyakkan dia sama saya. Ini pasti lebih rendah dibanding saya ilmunya juga. Dia mau bawa anak kecil itu ke hadapan kiainya. Ya Allah, anak kecil ini kan hidupnya lebih pendek dibanding saya. Artinya dosa-dosanya lebih dikit dibanding saya. Nggak jadi juga. Makin stres tuh. Ketemu orang dia nggak ada yang merasa lebih buruk dibanding dia. Sampai dia ketemu seekor anjing. Nah, kan disuruhnya makhluk nih bukan manusia. Ini anjing pasti lebih tidak lebih baik dibanding aku. Maka dia mau bawa anjing itu ke hadapan sang kiai, sang gurunya itu. Tapi dia mikir ya, anjing ini Allah ciptakan kan nggak punya hati nurani. Ya, anjing binatang nggak ada hisapnya. Saya manusia ada hisapnya. Dia tidak lebih buruk dibanding aku. Maka dia pulang ke rumah kiainya, ke pondoknya itu sambil menangis. Kiai, mohon maaf aku tidak bisa menjalankan tugas terakhirmu. Sepanjang jalan aku tidak bisa menemui makhluk yang lebih buruk dibanding aku. Mohon maaf ya. Saya nggak apa-apa dah terima, saya nggak lulus juga. Gitu kata muridnya. Apa kata sang kiainya? Muridku, santriku, sesungguhnya yang kamu lakukan itu adalah jawaban dari soal yang aku berikan. Engkau lulus. Ya. Kok lulus? Iya. Karena sesungguhnya bagi seorang beriman, ketika melihat makhluk lain, yang harus terbersit di pikirannya adalah aku tidak lebih baik dibanding dia. Kang Teteh, hikmahnya luar biasa. Makanya kalau ketemu sama orang, apapun dia profesi segala macam, jangan pernah kita merasa lebih hebat, lebih alim, lebih soleh dari dia. Makanya kemarin ketika saya di TV ya, saya membuat sebuah quote sederhana yang jadi cukup ramai kemarin. Saya buat quote sederhana sekali. Merasa soleh itu salah. Ya, oke, saya terbalik ya. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Sesimpel itu kalimatnya. Ya, merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Ya, itu quote yang sederhana dikutip kemarin sama host di TV One. Ya, saya bilang kalau kita jadi orang itu merasa salah itu bagus justru ya, dibanding kita merasa nggak salah gitu ya. Jadi merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Nah, tinggal hari ini kita muhasabah ada di posisi mana, apakah kita merasa soleh atau merasa salah begitu ya. Jadi yang lebih bagus itu kita merasa salah dibanding merasa soleh. Kecuali yang namanya soleh, mungkin di sini ada angkatan 98 nama soleh ada hadir nggak di sini ya? Ya, ya. Jadi kita lebih baik merasa salah dibanding merasa soleh. Ya, baik. Itu ayat yang pertama ya teman-teman semua. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan bercita-citalah mati dalam keadaan menjadi seorang muslim yang husnul khatimah. Semoga yang hadir di sini saya doakan, termasuk saya juga minta doanya, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, nasihat nomor 2. Ini pun ayat yang sering banget kita baca dan harusnya hafal. Saya cuplik saja ayatnya karena kepanjangan ayatnya. Ayatnya di surah nomor 3, masih nomor 3, 185 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Enteng ya, saya ngasih soalnya
enteng-enteng gitu ya. Sama anak semansa kan apalannya jago-jago nih. Cuma saya kasih pendek-pendek aja supaya bisa dihafal ya. Supaya bisa buat oleh-oleh teman-teman semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu setiap nafsin yang bernafas manusia za'iqatul maut, pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia. Ya, ayat pendek, ayat sederhana tapi luar biasa hikmahnya, luar biasa pembelajarannya. Saya selalu menjadikan nasihat ayat ini ketika sedang alfa, sedang lalai, malas ibadah, pengen maksiat. Ingat loh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti akan mati teman-teman semua. Ya, kita pasti akan mati teman-teman semua. Silakan antum semua hari ini mau ngapain saja, mau apapun yang mau dicapai, apapun achievement yang mau dicapai, segala macam, yang pengusaha, yang politisi, segala macam, silakan. Tapi kita pasti akan mati. Nah, itu yang harus kita jadikan renungan buat saya, buat Akang Teteh semuanya. Apapun proses kehidupan kita hari ini, endingnya kita pasti akan mati. Maka jadikan kematian sebagai nasihat terbaik kita. Saya kalau ada berita takziah di grup-grup WhatsApp gitu kan, langsung berenung gitu, ya Allah. Ya, kalau orang tua mungkin kita tidak terlalu kaget ya. Pernah nggak mendengar teman seangkatan kita meninggal dunia? Di 98 ada beberapa dari kita sudah meninggal mendahului kita, teman-teman semua. Ya, dulu zaman-zaman COVID apalagi ya, hampir setiap menit mungkin ya, atau setiap jam itu ada kabar meninggal dunia. Ambulans sirinenya tiap hari kita dengar gitu ya. Itu kan harusnya menjadi nasihat yang terbaik buat kita. Bahwa memang cuma segitu kehidupan kita, teman-teman semua. Ya, saya termasuk orang yang agak shock juga ketika COVID kemarin karena kakak saya meninggal dunia, kakak ipar saya. Kakak saya pun merasakan, dia menceritakan kepada saya tentang sakratil mautnya. Karena ketika dia 3 hari nggak dapat ventilator gitu ya, nggak dapat alat membantu pernapasan, itu dia menceritakan tentang proses yang luar biasa yang harusnya saya yang dengar aja jadi gemeter gitu, apalagi yang merasakan, teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang pernah merasakan hidup di di ujung hidup gitu ya, antara hidup sama mati, ya itu pasti harusnya itu menjadi tausiah terbaik, nasihat terbaik buat kita semua ya. Jadi kalau sedang ada apapun masalah, tenang aja, ujung kita akan mati, teman-teman semua. Ya, kita sedang kaya raya nih, kita pasti mati kan. Kita sedang kena musibah nih, kita pasti mati. Ya, musibah itu akan selesai kalau kita mati. Kaya pun selesai kalau kita mati. Dan ibadah pun selesai kalau kita mati, teman-teman semua. Jadi sholatlah antum semua, berbuat baik sampai kapan? Sampai mati aja kok. Nanti kalau udah mati selesai semuanya. Ya, setelah mati nggak ada sholat, setelah mati nggak ada sedekah, setelah mati nggak ada umroh haji, setelah mati nggak ada amal soleh, nggak ada. Ya, semua hanya dilakukan ketika kita masih hidup. Jadi kalau pas sudah mati, udah selesai aja. Bahkan ada sebuah materi kajian saya yang suka saya bawakan ke jamaah, itu judulnya Impian Para Mayit. Impian orang-orang yang meninggal dunia. Wah, ini emang orang mati bisa mimpi? Iya. Jenazah mayit itu bisa mimpi. Direkam Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Munafikun ayat 10. Ya, ini impian orang-orang yang mati. Impian para mayit. Mu'anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surah nomor 63 ya Teh ya. Nomor 63 ayat 10. Mu'anfiku mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebahagian rezeki yang kami berikan kepadamu, ya. Wang fikum mimma razaqnakum ayati hadakumul maut, sampai nanti datang kematian di antara kalian. Ya. Kita disuruh berinfak, bersedekah sampai nanti datang kematian di antara kita. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan ada salah seorang di antara kita berkata, ya Rob, tolonglah tunda ajalku barang sebentar aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada orang sedang meninggal dunia, ngomong sama Tuhan, ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, tunda ajal kami walaupun sebentar saja. Buat ngapain? Fa'asaddaq. Yang pertama, kami akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan menjadi orang soleh. Jadi impian orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama sedekah, yang kedua menjadi orang soleh. Gitu ya. Tapi sayang itu cuma mimpi, karena ajal nggak bisa ditunda. Ya, para ulama tafsir menyampaikan amal soleh ini sholat 2 rakaat.
Jadi orang meninggal itu ngimpinya dua, pengen sedekah, pengen sholat 2 rakaat. Ya Allah ya. Itu jadi impian. Impiannya bukan harta, bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, bukan. Tapi orang mati itu pengen balik ke dunia sebentar buat ngelakuin 2 hal ini. Sedekah sama sholat. Nah, Akang Teteh semuanya sebelum itu semua terjadi, sebelum kita mati, sebelum jadi jenazah, jadi mayit, maka kita sekarang sholat yang banyak, sedekah yang banyak. Ya, jangan sampai nanti udah mati kita baru ngimpi, kita baru berhayal. Ya Allah, seandainya ajalku ditunda sebentar saja, aku pasti akan sholat, aku pasti akan bersedekah, begitu ya, teman-teman semua. Tapi sayang itu cuma sekedar impian saja, ya. Jadi memang kematian itu nasihat terbaik buat kita. Jadi orang kalau sudah pernah merasakan sakit keras, ya orang sudah pernah merasakan diuji dengan kesakitan yang luar biasa sampai berhalusinasi, mungkin melihat makhluk putih segala macam, itu harusnya menjadi pembelajaran yang luar biasa buat seseorang. Ya, saya kira kemarin COVID 2 tahun kita itu menjadikan banyak kita yang taubat gitu ya. Kan COVID 2 tahun, ada yang ibunya meninggal, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, suami istri meninggal segala macam. Saya kira akan membuat bangsa ini menjadi lebih baik gitu ya dengan nasihat kematian. Ternyata enggak juga gitu ya. Setelah COVID pada kambuh lagi penyakitnya gitu ya. Ya Allah ya. Baik, itu nasihat yang kedua. Yang terakhir dari saya sebelum saya akhiri 3 ayat saja supaya gampang diapalnya ya. Yang ketiga ini di surah 66 ayat 6. Ya gampang ya. 66 ayat 6. At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayatnya masih ada tulisannya cuma saya potong aja biar cepat ya, biar gampang dihafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naro, dari api neraka. Ya. Yang pertama tadi tentang keimanan takwa kita, yang kedua tadi tentang nasihat kematian, yang ketiga tentang nasihat melindungi diri kita dan keluarga kita supaya nggak masuk neraka. Ya, simpel-simpel aja ya teman-teman semua. Allah memerintahkan kepada kita, jaga dirimu dan juga jaga keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Kita ini kalau mau terhindar dari api neraka alias masuk surga kan, jangan sendirian ya, jangan egois dalam beribadah gitu. Ajak orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tercinta kita, suami, istri, anak segala macam itu diajak bareng-bareng masuk surga. Nah, di sini para akang ya, para bapak-bapak ya, teman-teman semua, antum semua nanti akan dihisap pastinya tentang apa yang Allah manahkan kepada para bapak di sini. Istri, anak, semua itu yang dihisap nanti bapaknya, ibunya mah agak aman lah gitu ya. Para istri ini agak aman teman-teman semua, beruntunglah para wanita, Anda semua nggak akan dihisap. Ya, yang dihisap itu suaminya, istrinya bermasalah, suaminya dihisap. Anak bermasalah, suami juga dihisap. Ya, jadi tugas kita sebagai para bapak adalah menjaga diri kita dan keluarga kita supaya nggak masuk neraka. Ya, karena hati-hati loh teman-teman semua, anak itu kan ya investasi kita ya, investasi dunia dan akhirat kita. Anak yang soleh bisa membawa kita masuk surga, tapi anak yang salah bisa membawa orang tuanya masuk neraka. Ya, tidak cukup buat kita sholat sendirian, ibadah sendirian, kita nggak peduli sama keluarga kita. Kita nggak peduli sama keluarga yang nggak sholat, kita nggak peduli sama keluarga yang masih bermaksiat. Hati-hati, nanti akan dihisap juga kita. Kamu nggak ada guna ibadah sendirian kalau tidak memperhatikan orang-orang terdekat dalam hidup kamu. Maka ajak barang-barang masuk surga. Ya, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua diperhatikan keimanannya. Banyak seorang bapak nggak cukup ke masjid sendirian, ajak anak laki-lakinya ke masjid sholat. Seorang ibu nggak cukup nutup aurat sendirian, ajak anaknya nutup aurat juga. Ya, seorang bapak apalagi nggak cukup dia sholat sendirian, harus ngajak anaknya, istrinya semua ngaji bareng. Ya, ini semua yang akan Allah hisap nanti teman-teman semua. Ya, berat pertanggungjawaban sebagai seorang laki-laki itu. Ya, makanya perempuan tuh sebenarnya lebih enak, lebih gampang ke surganya tuh. Akang teteh-teteh semua di sini beruntunglah Anda menjadi perempuan yang surganya itu gampang tanpa melalui proses hisab yang lebih panjang dibanding laki-laki. Kata Rasul, "Idza shalatil mar'atul khamsah", kalau perempuan ya, salat 5 waktu, wasomat syahroha, puasa di bulannya, puasa Ramadan,
wa ata'at ba'laha, taat sama suaminya, wa hasanat farjaha, menjaga kehormatannya, kemaluannya, deh. Salat, puasa, taat suami, jaga kehormatan, ya. Dakhalat min ay abwabil jannati saat, maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Teman-teman semua, para teteh di sini, surga perempuan itu jauh lebih simpel dibanding surganya laki-laki. Cukup dia sholat, cukup dia puasa, taat sama suami, jaga kehormatan. Maka silahkan pilih pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Kata Rasul lagi, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau ada seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia auto surga, teman-teman. Masuk surga langsung tanpa hisab. Kalau suaminya ridho. Itu bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki, itu panjang hisabnya. Hisab diri sendiri, hisab istri, hisab anak, hisab keluarganya. Itu kabar gembira bagi teteh-teteh semua di sini, para akhwat di sini ya, para akhwat ummahat, ini kabar gembiranya. Tapi ada kabar buruknya, ya. Ada kabar gembira, ada kabar buruk dong ya. Adil, biar adil. Kabar buruknya apa? Ini Isra Mi'rajnya, ini kan sedang Rajab nih ya. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diajak touring sama Jibril alaihissalam. Touring bukan pakai moge, pakai buruk tapi ya. Melihat surga sama neraka. Ya. Beliau diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Ternyata Rasul melihat sebagian besar penduduk neraka adalah kaum teteh-teteh di sini, kaum akhwat, kaum perempuan. Ya, aneh ya. Ya, kok bisa demikian? Ntar kita diskusi setelah pertanyaan mungkin ya. Kok bisa katanya perempuan surganya gampang, tapi kok banyakkan di neraka? Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Jadi, setiap orang punya chance masuk surga, punya chance juga masuk neraka. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita memilih kita mau ke surga lewat jalan yang mana. Ya, lewat cara yang mana. Demikian saya rasa sudah jam 6:02, kita lanjutkan dengan sesi ngobrol-ngobrol ya. Diskusi, kalau ada yang mau bertanya, kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya buat PR gitu merenya. Atur nuhun, saya Kang Teteh, semua saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilmi sudah diberikan kita semua nasihat ya. 3 nasihat dari ayat yang cukup mudah untuk diingat. Silakan Akang Teteh jika ada yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat juga, silakan. Nah, ada Hertina, ada Hertina, boleh ditanyakan langsung? Silahkan. Terima kasih Indah. Assalamualaikum Ustadz Hilmi. Mohon maaf saya absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustadz mau nanya terkait materi tadi akhlak terhadap keluarga Ustadz. Yang pertama bagaimana kita yang paling susah itu kan memberitahu keluarga ya daripada orang lain. Nah itu gimana sejauh mana kewajiban kita memberitahu atau berdakwah kepada keluarga kita itu sejauh mana supaya kita bisa nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, ini mengenai hubungan dengan suami itu sejauh mana kita boleh curhat gitu mengenai masalah yang kita hadapi yang jatuhnya bisa jadi gibah tapi butuh mencurahkan isi hati gitu ya. Kalau enggak bisa stres atau gimana, itu apakah diperbolehkan seperti itu Ustadz, sejauh mana batasannya? Ya, syukron. Baik. Langsung dijawab ya, Tenda ya. Iya, silakan langsung Ustadz. Ya, yang pertama tadi, sejauh apa ikhtiar kita untuk berdakwah kepada keluarga. Teman-teman semua, selama kita sudah berdakwah untuk keluarga kita, maka selesai tanggung jawab kita. Ya, jadi yang Allah nanti hisab tuh, yang Allah mempermasalahkan kalau kita nggak pernah negor keluarga kita, nggak pernah ngajak keluarga kita. Dan seorang bapak sama ibu cuek ketika anaknya bermaksiat, cuek ketika anaknya nggak sholat, itu yang akan Allah sidang nanti. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, tiap hari nyuruh anak kita berbuat baik, nyuruh anak kita ibadah, nyuruh anak kita nutup aurat, segala macam, ternyata dia tidak melaksanakannya, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita manusia hanya ikhtiar mengajak kepada kebaikan ya, wa tawasabil haq wa tawasabil sabr, tapi tetap hidayah itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita ikhtiar saja ngajak tiap hari, jangan bosan teman-teman semua ya. Jangan bosan terus sampai bawel lah, nggak apa-apa lah. Yang penting terus kita ngajak. Kalau sudah ngajak ternyata anak kita masih kayak begitu, artinya selesai tugas kita sebagai manusia.
menyampaikan nasihat kepada manusia lainnya walaupun dia anak kita. Karena hidayah itu adalah memang wewenangnya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan aneh ya kalau ada kisah seorang bapaknya nabi, anaknya kafir gitu kan, ada ya. Bapaknya nabi loh, nggak kaleng-kaleng. Bapaknya nabi bukan orang biasa, tapi anaknya Kan'an ya, gitu. Anak Nabi Nuh alaihissalam itu kafir, dia kualat gitu kan ya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun sebaliknya, ada seorang suaminya soleh, suaminya nabi, istrinya ingkar. Istrinya soleha, suaminya ngaku Tuhan. Itu ada kayak gitu ya, teman-teman semua. Itu kan semua pembelajaran buat kita. Artinya dalam circle terdekat kita pun bisa beda sama kita gitu loh. Enggak semua sama. Saya ustadz, anak saya belum tentu ustadz juga begitu kan ya. Ada bapak saya kiai gitu kan ya. Anaknya belum tentu kiai juga. Nah, artinya apa? Memang tugas kita hanya mengarahkan anak kita berbuat baik, enggak maksiat segala macam, tapi setelah itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayah bunda, Kang Teteh semua di sini mungkin anaknya disimpan di pesantren, sekolah Islam terpadu segala macam. Itu ikhtiar duniawi kita. Tapi jangan lepas kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ikhtiar kami, cuma sampai di sini. Sisanya kami serahkan anak-anak kami, penjagaannya kepada Engkau ya Allah. Nah, seperti itu ya, Teh Hertina ya. Yang kedua, kalau posisinya di atas kita seperti ipar atau mertua atau sepupu yang lebih tua gitu, ya, gimana Ustaz? ya enggak, ya betul sama saja Teteh. Sampaikan nasihat kita dengan cara yang terbaik kepada keluarga kita. Gini dah, kepada orang tua nih yang paling dilematis ya kadang-kadang ya. Orang tua kita ya bukan manusia suci yang pasti ada salahnya, tapi posisi kita adalah tetap sebagai anak. Gitu ya. Maka ada adab cara kita menasihati orang tua kita. Di surah Luqman disampaikan tuh, diajarkan ya, bahwa even orang tua kita kafir pun, yang nggak beriman pun, ya, wa'mur bil ma'ruf, tetap kita perlakukan mereka sebagai manusia dengan baik, dengan akhlak yang baik. Walaupun orang tua kita nggak beriman, walaupun orang tua kita non-Islam gitu ya, tetap harus kita perlakukan mereka dengan baik. Apalagi orang tua kita Muslim, maka yang harus kita rubah adalah adab, menyampaikan nasihat kepada yang lebih senior. Ya mau mamang kita, gitu, mau siapa kita, kakak kita segala macam. Kalau mereka ada masalah, ada salah di hadapan kita mungkin ya, menurut kita ya, maka sampaikan dengan cara-cara yang baik yang tidak menyinggung perasaan mereka. Karena bagaimanapun mereka itu lebih senior. Saya kalau misalkan sama orang tua atau sama apa, itu saya walaupun ustadz ya nggak pernah saya panggil ibu saya, mama kesini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak gitu ya. Saya nggak pernah nasihatin orang tua saya jadi ustadz ya. Tetap saya adalah seorang anaknya begitu ya. Artinya apa? Bahwa ada adab menasehati orang tua. Ya, ada adab anak menasehati orang tua, ada adab juga orang tua menasehati anak. Semua ada adabnya. Ya. Nasihat itu bukan menyinggung perasaan. Ya. Karena itu saya tidak merekomendasikan kalau antum semua ada masalah mau nasihatin orang di grup WhatsApp, itu nggak banget deh, jangan ya. Nasihat itu sebaiknya dilakukan di tempat-tempat yang nyaman, yang membuat hati sang penerima nasihat pun nyaman. Misalkan kita mau nasihatin kakak kita, jangan langsung japri segala macam, jangan. Ngajak dulu kita, Kang, Teh, makan yuk gitu ya. Ada warung bakso baru nih, saya traktir deh. Gitu ya. Kita undang akang teteh kita, ya, kita traktir ya makan bakso. Selesai kenyang semua itu mungkin nggak mau baik amat gitu ya. Padahal memang ada maunya. Nah, setelah kenyang, traktir gitu ya, dia senang, dia happy, perutnya kenyang. Nah, tinggal masukin tuh nasihat-nasihat kita. Kang, punten ya, punten pisan. Harusnya akan gini, punten ya, sambil maaf itu justru akan jauh lebih diterima dibanding kita langsung menjudge akang tuh begini. Nah, itu nggak boleh. Banyak di antara kita yang menyampaikan nasihat itu dengan gaya-gaya kayak begitu, ya, judgement gitu ya. Kita kan bukan hakim di sini kan, kita ini kan penyampai kebaikan ya. Semua kita ini para dai ya teman-teman ya, dai ya, penyampai kebaikan. Tapi kadang-kadang caranya yang salah, caranya yang membuat orang tersinggung. Kalau orang sudah tersinggung, jangankan kebaikan, apapun nggak akan dia dengar teman-teman semua. Ya, tetap nasihati, namun dengan adab yang lebih pas sesuai dengan dan kondisinya masing-masing. Begitu, Teh Hertina, ya? Iya, satu lagi. Yang satu Jauh lagi, apa curhat dengan suami ya? Ya. Maksudnya nyurhatin orang bagaimana ini? Ya, nyurhatin kejadian-kejadian tapi jadinya jadi ngomongin orang juga gitu, Ustaz. Oke, ya. Ada 6 gibah yang diperbolehkan menurut Imam Nawawi gitu. Ini nggak semua masuk gibah teman-teman semua ya. Nanti silakan dicek kira-kira gibah apa enggak ya.
Di antaranya misalkan begini, ada seorang yang jahat, ya. Kalau kita nggak ceritakan kejahatannya, maka kejahatannya itu akan terus berlangsung terjadi. Nah, misalkan nih ada seorang jahat nih, tetangga kita troublemaker ya. Kita laporin tuh ke Pak RT, Pak RT punten tetangga saya begini, begini, ya. Kita laporin bukan dalam rangka kita menggibahi dia, ya, bukan ngomongin buruk tentang dia, bukan, tapi kita lapori agar ada tindakan dari si Pak RT untuk negor si troublemaker ini. Itu nggak gibah teman-teman semua. Apalagi misalkan kita ngelaporin kejahatan ke polisi, jadi saksi di pengadilan, itu boleh, itu bukan gibah teman-teman. Kebayang kan ya kalau ada saksi diundang pengadilan, silakan saksi ceritakan tentang terdakwa seperti apa gitu ya. Ah nggak mau Pak Hakim, saya takut gibah. Nah, nggak bisa kayak begitu ya teman-teman semua. Jadi ada gibah diperbolehkan ya oleh agama kita, termasuk mungkin diantaranya curhat kita kepada suami. Ketika itu menyangkut orang lain, ya, kan kita bisa menakar ya. Misalkan si Teh Tina sedang ada masalah sama tetangganya, cerita aja sama suaminya. Ya, kadang-kadang perempuan kalau nggak cerita sama orang biasanya suka dipendam atau tumbuh jerawat begitu ya. Cerita saja, memang itu fungsinya pasangan itu seperti itu ya, menerima nasihat dari pasangannya. Tapi tolong ya di ini di filter lah gitu ya. Ya di filter karena jangan-jangan emosi kita malah membuat kita berdosa besar. Gibah itu kan dosa besar. Ya, tapi kalau memang si Teteh misalkan ini ada orang bermasalah banget gitu ya, ceritakan sama suaminya bukan dalam rangka ngomongin si personnya ini, bukannya kita ngomongin sifat buruknya dan gimana kita cari solusi agar terhindar dari sifat seperti itu boleh. Ya, jadi silahkan difilter kira-kira mana yang masuk gibah, mana yang nggak masuk gibah. Gitu. Yang pasti harus terbuka ya Kang Teteh semua di sini sama pasangan, sampaikan semua unek-unek, jangan ada yang ditutupi karena fungsi pasangan itu seperti itu. Ya, manusia itu kan fitrahnya kan harus curhat sama orang, ya, curhat sama orang, curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Dan kalau bisa orang tuh orang terdekat dalam circle kita gitu loh. Karena kalau curhat sama orang lain itu bahaya teman-teman semua. Ya, curhat sama orang lain apalagi sampai buka aib itu bahaya sekali. Ya, belum tentu dia menjadi solutif. Malah kalau ntar pas lagi ada seleksi sama kita, aib kita bisa dibongkarnya. Maka curhat sama orang terdekat kita, yang terbaik adalah curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepertiga malam kita. Demikian, Teh Indah. Jazakallah khair Iya, Ustaz. Ya. Oh iya Ki. sudah cukup ya Teh Hartina dari angkatan 98. Selanjutnya Ustadz ada dari Teh Inge angkatan 86. Apa yang membuat banyak perempuan masuk neraka? Ini yang tadi ya, yang saya jadikan Ya, pertanyaan ngegantung ya. Kenapa perempuan yang harusnya gampang ke surga, tapi secara realnya itu banyakkan di neraka, kata Rasul demikian. Yang pertama, sebenarnya banyak ya, tapi saya akan ambil dua sebab besar. Kenapa perempuan tuh banyak masuk neraka. Dengan segitu kemudahan yang Allah berikan supaya ke surga gitu ya. Yang pertama, perempuan banyak masuk neraka karena tidak taat sama suaminya. Ya, nggak taat sama suaminya, kufur nikmat sama suaminya. Ini sering banget ya. Ya, bahkan banyak ahli ibadah itu tapi nggak taat sama suaminya. Ya, kan dalam agama kita status suami itu setelah Anda menikah maka status suami akan melangkahi orang tua kita. Ya, jangan salah ya teman-teman semua, para istri di sini, kalau sudah menikah maka ridhonya orang tua tuh bergeser ke ridho suami, baru orang tua. Itu bagi seorang perempuan ya. Kalau laki-laki tetap ya, orang tua nomor satu ya. Bagi seorang istri kalau sudah menikah maka status ridhonya itu yang utama adalah ridho dari suami. Nah, banyak perempuan masuk neraka karena nggak dapat ridho dari suaminya. Ya, tadi kan saya sebutkan di hadis yang pertama ya, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhulatil jannah. Kalau ada istri meninggal dunia, suaminya ridho, maka auto surga. Nah, makanya para istri sini tanya sama suaminya, Kang, punten Kang, kalau saya meninggal, Akang ridho apa enggak? Begitu ya. Gimana jawabannya tuh ya? Kalau jawabannya, oh ridho banget, yes gitu ya. Surga lah gitu ya. Itu antara ridho sama nyukurin namanya kalau itu. ya, ya, ya itu ya. Yang pertama itu ya, ridho suami ya. Banyak nggak dapat ridho suami. Yang kedua, ya, yang paling gampang ini ya. Perempuan kurang bisa menjaga lisannya. Ini ya, kurang bisa menjaga lisannya. Walaupun kata para ahli ya perempuan itu lebih banyak ngomong dibanding laki-laki ya, secara kita memang demikian, tapi tolong omongan-omongannya tidak membawa dia masuk neraka. Hati-hati, gibah itu dosa besar teman-teman semua ya. Ngomongin orang itu dosa besar, tapi dosa ini unik. Judi, zina, mabok itu kan dosa besar ya, tapi pelaku dosanya pasti ngerasa kan. Kalau Anda berjudi pasti ngerasa dong.
Anda mabok juga ngerasa, berzina apalagi ngerasa gitu kan ya. Dosa besar semua tuh. Tapi pelakunya ngerasa dan mungkin ada kesempatan taubat setelah itu karena dia telah merasa melakukan sebuah dosa. Kerasa dosanya. Nah, kalau gibah ini kadang-kadang pelakunya nggak ngerasa berdosa. Ya, ini celaka nih, gawat banget ya. Gibah dosa besar, tapi pelakunya sering nggak ngerasa untuk dia bergibah. Apalagi kalau dia ngobrol sama temannya gitu, pakai peroloh dulu dia ngomong, teh punten teh, ini bukan ngomongin orang ya teh ya. Ini bukan ngomongin orang ya teh ya. Nah, itu ngomongin orang sebenarnya, hati-hati ya teman-teman semua. Gibah dosa besar, maka hindarilah gibah. Jangan sampai nanti di akhirat kita nih bangkrut. Ya, ada orang bangkrut, ya Allah kemana amal kami nih? Kemana sholat kami, kemana ngaji kami, kemana sedekah kami, segala macam. Ternyata habis semua. Diambil sama orang yang sering kita gibahin. Ya. Nah, jadi ya teman-teman semua ya, Kang Tetes semua, gibah dosa besar, tapi kadang pelakunya nggak merasa bersalah. Ya. Penyebab utama perempuan masuk neraka yang pertama tidak taat sama suaminya, kufur nikmat sama suaminya, sudah berpuluh-puluh tahun hidup dengan suami, dibiayai, dinafkahi segala macam. Ketika satu salahan suami gitu ya, langsung hilang semua kebaikannya. Nah, hati-hati ya para istri ya, kufur nikmat namanya. Yang kedua, nggak bisa menjaga lisan. Demikian, Teh Indah. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz, mudah-mudahan tadi Teh Inge sudah tercerahkan ya dari angkatan 86, yang satu terakhir dari Kang Artianto, angkatan 98, bagaimana cara supaya memiliki peluang besar bisa husnul khotimah? Kata Rasul, seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ini kabar gembira nih ya. Seorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang biasa berbuat baik, biasa ke masjid, biasa sedekah, biasa berdakwah, biasa menyampaikan kebenaran, kesabaran, insya Allah akan dimatikan juga sesuai dengan kebiasaannya. Ya, makanya saya selalu bilang, yuk cintai masjid yuk, supaya nanti kalau kita pas lagi sholat, kita meninggal dunia, begitu ya. Ya, jadi enak ya kalau kita ngelihat orang tuh di YouTube ya, lagi sedang sholat, sedang sujud, meninggal dunia. Itu husnul khotimah. Atau sedang ke tanah suci, meninggal dunia. Itu husnul khotimah insya Allah. Dan orang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Walaupun memang ada sih ya, orang yang biasa berbuat baik, tiba-tiba di ujung hidupnya demikian ada, itu buat case aja. Itu buat pembelajaran. Tapi secara globalnya, orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Repot kalau pas kebiasaan suka ngegibah gitu kan. Tiba-tiba ngegibah langsung stroke, mati kan repot begitu ya. Maka jadikanlah kebiasaan kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Supaya nanti kalau pas meninggal dunia, kita sedang berbuat baik dan jangan nyobain dosa. Ya, jangan nyobain dosa walaupun sedikit gitu ya, nyobain sedikit pas lagi saya mau nyobain mabok dikit gitu ya, dikit aja minum tiba-tiba mati, nah repot gitu kan ya. Ya, hikmahnya apa? Jangan pernah mau mencoba dosa karena kita nggak tahu nanti apakah itu menjadi ujung hidup kita atau tidak. Ya, biasa berbuat baik ya, dan kita berdoa semoga Allah matikan kita sedang dalam keadaan berbuat baik tersebut. Begitu, Teh Indah, teman-teman. Oke, hatur nuhun Ustadz Hilmi. Dan selanjutnya Akang Tetes sekalian. Tadi sudah ada 3 penanya ya. Terima kasih untuk 3 penanya. Dan berikutnya adalah kita akan coba kasih pertanyaan nih Ustadz Hilmi. Supaya kita lihat apakah nyangkut nih apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hilmi ya. Oke, untuk Kak Teteh yang bisa menjawab pertanyaannya nanti boleh raise hand atau nanti di kolom chat ya. Yang pertama menjawab itu yang akan kita catat jika benar. Oke, pertanyaan yang pertama adalah sebutkan quotes yang tadi disebutkan oleh Ustadz Hilmi. Itu quotes yang sangat bagus banget ya untuk reminder kita. Silahkan yang bisa menjawab boleh raise hand atau langsung tuliskan di kolom chat jawabannya. Jadi sekali lagi sebutkan quotes yang tadi diucapkan oleh Ustadz Hilmi. Terkait dengan orang soleh ya. Silahkan, ada yang bisa jawab? Enggak, gampang nih kalau enggak nanti moderator yang jawab. Oh, Fani nih. Fani ya, Fani udah raise hand duluan, kita tanya ya Fani, silakan. Afan ya, off cam soalnya lagi ini. Yang menjadi salah itu soleh, menjadi soleh itu salah. Kayak merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Betul ya Ustadz ya? Betul. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Hatur nuhun Teh Fani dari angkatan 98 ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, boleh dijawab lagi ya, langsung dituliskan aja di kolom chat ya, teman-teman. Pertanyaannya, atau boleh di raise hand juga, nggak apa-apa, biar cepat ya. Pertanyaan yang kedua adalah, sebutkan 3 nasihat terbaik untuk orang beriman yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi di pagi hari ini. Silahkan. Langsung.
Itu banyak yang jawabnya pakai ketikan tuh, nggak berlaku ya yang ngetik ya. Sorry ya Oke, yang ngetik Siti ya. Tasya, Boleh Siti Kang Tasya Ilham. silahkan. Siti Tasya mau menjawab, silahkan. Siti Tasya, boleh dijawab? Sorry. Ali Imran 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Terus Ali Imran 185, mati adalah nasihat terbaik. Jadi isi Ali Imran 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka dan jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada satu lagi Al-Munafikun ayat 10 ya, Udah 3 aja supaya cukup. Ada Itu 3 disebutin semuanya nih. lengkap ya. Teh Tasya ini Oke. rajin banget nulisnya ya, Masya Allah. Kan keren ya. Kalau perempuan tuh ngaji nulis teh indah. Alhamdulillah. Kalau laki-laki udah cerdas, jelaskan di otak Iya semuanya. ya. Masya Allah ya. Gitu ya. Yang Oke, benar ya Ustadz ya. siap. Betul. Oke, Masya Allah. terima kasih hatur nuhun Teh Tasya dari angkatan 98 ya. Dan Akang Teteh sekalian, itu tadi mungkin yang sudah kita coba rangkum ya dari udah ada 3 penanya, kemudian ada 2 orang yang sudah mengajukan pertanyaan dan kemudian mungkin ada teman-teman yang bisa bantu menyimpulkan. Saya butuh 2 orang yang bisa bantu menyimpulkan, silahkan. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hilmi di pagi hari ini. Silahkan, boleh raise hand. Saya butuh 2 orang. Tadi kalau Teh Tasya kan menyampaikan hanya poin-poin untuk nasihatnya saja ya. Tapi mungkin apakah ada secara keseluruhan atau secara garis besar, silahkan teman-teman, Akang Teteh. Boleh. Ini lumayan loh dapat hadiahnya. Kita dapat persembahan souvenir ya dari Kaisae. Ini buatannya dibuat dari kayu, kemudian kayunya juga yang berkualitas tentunya. Kemudian juga ada kue dari Arasari. Oh, Ibu Heni mau jawab, silakan Ibu Heni. Raise hand beneran Ibu ya, silakan. Di unmute dulu Ibu, punten. Dibantu Teteh, bisa? Oke. Sorry, Ibu masih mute Ibu. Sebentar. Ustadz Hilmi juga ke mute nih. Ibu Heni? Atau Ibu mau? bunyi bentar. Nah. Sudah? Oke, sudah Ibu, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkatan 72 yang Luar biasa. mungkin di antara kalian ini sampai Ustadz juga mungkin anak saya ini. Ya, Ibu, Alhamdulillah. salam hormat Ibu, matur sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya ini yang ikut di sini berkah, soleh, soleha, ya Allah ya Rahman Ar-Rahim. Saya sangat-sangat terharu sekali. Dan pertanyaan saya, bagaimana adab? Tadi katanya kan usia 40 tahun itu mau dibawa kemana? Nah, bagaimana kalau masih kecil mungkin kalau pakai hijab itu masih lucu mungkin ya. Tapi kalau dengan usia sudah 20 tahun itu bagaimana? Apakah karena mereka itu sekarang pandai-pandai kan? Kenapa harus pakai hijab? Nah, saya ingin tahu ayat berapa di Al-Qur'an itu surat apa, nanti alasannya tuh seperti itu. Saya berdasarkan Al-Quran nanti adabnya itu. Nah, mungkin Ustadz Hilmi tahu ayat berapa, surat apa untuk memakai hijab itu. Itu pertanyaan saya. Ini pertanyaan, Teh Indah boleh jawab nanti lama lagi. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Gimana Ustadz? Ini dijawab nggak apa-apa? Boleh dijawab aja, nggak apa-apa Ibu. Silahkan. Siap Ibu. Punten Ibu ya, memang walaupun ini tadi diminta kesimpulan karena sudah mau terakhir, tapi saya sedikit jawab Bu. Sebenarnya banyak ayat tentang hijab ya, tapi yang paling sering banyak dibawa oleh para ustadz itu dalilnya tentang
hijab ada di surah An-Nur ya, surah nomor 24 ayat 31. Ya. Surat An-Nur ya. An-Nur ya. Surah nomor 24 Ibu ayat 31. Saya baca artinya Ibu ya. Katakanlah kepada saya bacakan artinya Ibu ya, biar cepat ya. Ya. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya. Jadi yang pertama itu jaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Ya. Perhiasan itu maksudnya auratnya Bu ya, kecuali yang biasa terlihat, muka dan tangan. Hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini menjadi panduan Bu, kalau mau pakai hijab pun harus sampai ke dadanya. Min jalabihinna gitu ya. Jadi nggak boleh pakai hijab cetoknya doang begitu ya, sampai ke dagu begini, nggak boleh. Harus panjang sampai menutupi dadanya. Itu yang sering dibaca itu An-Nur 31 Ibu. Ya, Mangga. Terima Ya, kasih. tapi memang begini Bu, sedikit ya Bu ya, sedikit masukan Ibu kalau mau menasihati anak-anak kita yang anak-anak Gen Z ini Bu ya. Nah, anak yang anak-anak TikTokers lah gitu ya. Nah, cara untuk menasihati anak-anak muda itu tidak dengan cara seperti kita dulu satu arah Bu ya. Kita ajak mereka berdiskusi ya. Kita ajak mereka diskusi ya, gimana mereka pendapatnya tentang hijab ini seperti apa ya. Jadi jangan satu arah Ibu. Karena kalau satu arah nanti mereka tuh jauh lebih cerdas, akan menggali lagi, dan celakanya menggali internet itu sangat liar, ikutan rimba. Ya tidak semua benar di internet itu Bu ya. Banyak yang ngaco tentang panjangan hijab pun banyak yang salah Bu, banyak yang ngaco ya. Karena ada beberapa juga mengambil ulama yang berpendapat hijab itu nggak wajib dan sebagainya. Jadi kita memang butuh pertama panduan yang bagus, yang tepat. Kalau bisa belajar di internet sambil dituntun sama ustadz pengajian seperti ini supaya nggak menyimpang. Ya, tapi untuk Gen Z, untuk anak-anak muda, tolong kalau berdakwah itu kita banyakkan diskusi. Kalau saya menyebutnya sharing season gitu ya Bu ya. Kita sharing supaya mereka menemukan kebenaran dengan caranya sendiri. Gitu. Dibanding kita harus selalu menjadi otoriter. Demikian Ibu, sedikit saran masukan buat Ibu. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Ibu Heni, terima kasih Ustadz penjelasannya. Ibu Heni, punten boleh minta nomor teleponnya Ibu disebutkan saja biar nanti dicatat oleh teman-teman Bu. Ya, Mangga. Berapa Ibu nomor teleponnya? Ini saya kok gaptek ya. 081 atau ini saja, nanti saya di ini deh. Saya Saya gaptek ini kok nggak bisa ya? Ibu ada di grup ya? Ada di grup alumni ya? Ada. Baik. Nanti Kang Erwin akan informasi nomornya. Terima kasih Ibu Heni. Mangga ya, sama-sama. Oke, baik. Insya Allah saya ikutin. Ya, baik. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kepada para penanya ya. Dan tadi seperti yang sudah diinformasikan bahwa kita akan memberikan souvenir ya. Boleh diputarkan dulu dari Kaisae. Nanti aja terakhir ya, Bu Dini ya? Boleh, mau lihat video sebentar ya. Oke, silakan diputarkan. Kaisae terbentuk atas keinginan untuk bisa mengangkat produk-produk lokal yang berkualitas dan selaras dengan alam menjadi sebuah gift box yang penuh nilai, makna, dan cerita. Kami memiliki komitmen untuk menerapkan sustainable business atau bisnis berkelanjutan, di mana kami tidak hanya mengejar profit, tapi juga memberikan impact terhadap people dan planet. Untuk impact terhadap people, kami bermitra dengan puluhan pengrajin lokal yang berasal dari seluruh Nusantara, di mana setiap daerah itu memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari situlah pengrajin lokal tumbuh dan berkembang. Kami membantu mereka mengembangkan produk berkualitas dengan jumlah yang kontinu dan membantu mereka menjamin pemasarannya, sehingga pengrajin lokal bisa berdaya, baik untuk keluarganya maupun untuk membangun komunitasnya. Sedangkan impact terhadap planet, saat ini kami sudah menanam sekitar 2.000 pohon di lahan-lahan kritis yang berada di wilayah Bogor maupun di Borneo atau Kalimantan Barat. Itu sebagai komitmen kami atas apa yang sudah kami ambil dari alam. Kami bertanggung jawab untuk mengembalikannya ke alam melalui penanaman pohon tersebut. Indonesia kaya akan produk-produk lokal yang memiliki kualitas yang bagus, seperti bambu dari Jawa Barat, kayu dari Jawa Tengah, gurun dari Kalimantan, dan lain sebagainya.
Semua ini menjadikan Indonesia kaya akan produk-produk lokal yang berkualitas. KICE di sini ingin mengangkat produk-produk lokal tersebut menjadi produk-produk kelas dunia yang bisa dipasarkan baik lokal maupun global. Harapan kami tentunya agar semakin tumbuh kesadaran dari berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan, untuk bangga membeli dan menggunakan produk lokal. Harapannya ke depannya seperti apa? Tentu saja dari situ akan banyak dampak positif yang diberikan untuk pengrajin lokal, sehingga mereka bisa terangkat secara ekonomi dan tentunya menjadi lebih bahagia. Oke, itu tadi ada KICE Arasari dan juga nanti ada tumbler dari Mayapada Hospital Bogor dan kemudian juga ada voucher dari The Jungle. Baik, Ustadz Hilmi, mohon bantuannya untuk memilih satu penanya terbaik. Tadi ada 3 orang, ada Hertina, ada Teh Inge dari Angkatan 86, dan ada Asanto dari 98. Untuk penanya terbaik boleh dipilih, Ustadz? Yang pertama ya, Teh Tina Oh, mungkin Teh ya. Hertina ya, akhlak terhadap keluarga dengan curhatan yang tidak termasuk gibah seperti apa gitu ya. Oke, jadi untuk Teh Hertina berhak mendapatkan 1 souvenir dari KICE dan nanti teman-teman yang lain kemudian untuk yang hadir pertama ini juga kita ucapkan selamat ya kepada yang hadir pertama Kang Santo ini mendapatkan juga nanti souvenir. Kemudian ada Hikmawati dari Angkatan 2000. Tadi Kang Santo dari Angkatan 98. Teh Hikmawati Angkatan 2000 sebagai yang datang pertama. Kemudian akan mendapatkan hadiah juga untuk yang selalu on cam. Ada Ibu dari 72, kemudian Teh Tasya dari Angkatan 98. Kemudian tadi Teh Inge dari Angkatan 86, juga Teh Asanto ya akan mendapatkan juga hadiah lagi. Kemudian ada Teh Fani tadi yang menjawab pertanyaan, dan Teh Tasya juga ada Ibu Heni lagi. Jadi demikian itu tadi, dan boleh mungkin saya simpulkan ya Ustadz, untuk hari ini kajian yang sudah kita bahas bersama, nasihat terbaik untuk orang beriman. Tadi diawali dengan Ustadz bercerita tentang kenapa turunnya Islam itu adalah karena sebagai peringatan ya agama itu untuk bodoh secara akhlak gitu loh, yang mereka-mereka yang tidak bisa menerima kebenaran. Dan kemudian Rasul turun untuk menyempurnakan akhlak. Adapun nasihat untuk terbaik untuk orang beriman antara lain terkait dengan keimanan dan ketakwaan, di mana iman itu harus diucapkan secara lisan, dibenarkan oleh kalbu atau hati, dan kemudian dilakukan atau dibuktikan dengan tindakan. Dan kita harus bercita-cita untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara nasihat yang kedua itu adalah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kematian adalah nasihat terbaik untuk orang beriman yang kedua. Lalu yang ketiga adalah anjuran untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka, sehingga kita beribadah itu nggak boleh egois ya, harus mau ngajak-ngajak orang lain dan terutama keluarga. Baik, kurang lebih seperti itu kesimpulannya di pagi hari ini dari kajian kita yang bertemakan nasihat terbaik untuk orang beriman. AATT sekalian, sebelum kita tutup, mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Sih, kok saya nggak bisa sih, aneh. Silakan, mohon diaktifkan kameranya. Teh Dini, boleh dibantu ya untuk screenshot ya? Boleh. Oke. Silakan teman-teman nyalakan kameranya. Masih ada dua layar ya. Saya hitung sampai 5 untuk membuka kamera ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba layar pertama.
Silakan layar pertama kita foto dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Senyumnya. Bentar. Lanjut layar kedua ya. 3, 2, 1. Senyumnya. Oke, silakan Indah. Ya, terima kasih Teh Dini. Baiklah, sekali lagi teman-teman, Akang Teteh tercinta, terima kasih kita ucapkan ya kepada Ustadz Hilmi Firdausi yang sudah berkenan memberikan ilmunya di pagi hari ini, dan semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat kepada kita semua dan menambah rasa cinta juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada Akang Teteh yang sudah berpartisipasi aktif ya, dan pastinya kita informasikan juga bahwa agenda ngajol itu akan kita selalu usahakan untuk selenggarakan di minggu ketiga setiap bulannya, di mana agenda selanjutnya nanti untuk episode kedua itu kita insya Allah diagendakan pada tanggal 18 Februari. Mohon untuk bisa menyebarluaskan nanti informasinya kepada angkatannya masing-masing, dan kita berharap bisa lebih banyak yang hadir tentunya. Dan sekali lagi untuk Akang Teteh yang mungkin berkenan untuk menjadi sponsor di acara ngajol atau episode ngajol berikutnya, boleh nanti menghubungi admin Ikasman saya, ada Kang Adit. Nanti dibantu Kang Adit ya untuk mengkoordinir, siapa tahu ada yang berkenan menjadi sponsor. Dan akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, Akang Teteh sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif dan kehadirannya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang berkenan. Terima kasih juga kepada sponsor Sky Sae, Maya Pada Hospital Bogor, The Jungle, dan Kue Arasari. Dan boleh saya kasih pantun penutup ya untuk di pagi hari ini. Burung nuri, burung kutilang, terbang tinggi bagai akrobat. Terima kasih Teteh tersayang. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Saya Indah Amin. Firdaus, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Makasih, ya. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih, Assalamualaikum. Teteh.